Hai, balik lagi di channel untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah during the quarantine. Kali ini kita bakalan ngeliat sejarah penolakan terhadap orientasi seksual ataupun identitas gender yang masih jarang kita ketahui. Kalian pasti sering dengar tentang LGBT, tapi bagaimana dengan LGBTQIAAP2S? Pada awal sejarah, permasalahan hanya sebatas gay dan lesbian, sebelum akhirnya ada transgender, bisexual, dan lain-lain yang juga ingin mendapat pengakuan. Oke, mari kita jabarkan. Lesbian, cewek yang suka sama cewek. Gay, cowok yang suka sama cowok. Bisexual, orang yang suka dua-duanya. Transgender, orang yang identitas gendernya berbeda dengan ketika dia lahir. Queer, mereka yang tidak mau diberi label berdasarkan orientasi seksual mereka. Questioning, orang yang masih mengeksplorasi identitas gender dan orientasi seksual mereka. Intersex, orang yang dilahirkan dengan organ reproduksi yang tidak bisa didefinisikan sebagai cewek atau cowok. Allies, orang biasa tetapi mendukung komunitas LGBTQIAA. Asexual, orang yang tidak tertarik secara seksual kepada gender apapun. Nah, LGBTQ+ ini ingin mengcover semua masalah-masalah kegenderan di masyarakat untuk membantu mereka mendapatkan pengakuan dan keadilan. Amerika Serikat adalah tempat awal perjuangan hak-hak LGBT dengan berdirinya kelompok pertama, yaitu The Society of Human Rights pada tahun 1924, dibentuk oleh aktivis bernama Harry Hay di Chicago. Kelompok ini berfokus kepada penerimaan sosial dan juga dukungan untuk orang-orang homoseksual. Selanjutnya, 1955, The Daughter of Bilitis menjadi organisasi pertama yang memperjuangkan hak-hak lesbian, didirikan oleh Maureen and Phyllis Lyon di California. Organisasi ini kemudian menerbitkan majalah The Lesbian Tide pada tahun 1970 yang menjadi publikasi lesbian pertama di dunia. Di tahun ini, Illinois menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang melakukan dekriminalisasi perilaku homoseksual. Di tahun yang sama ditayangkan film dokumenter The Rejected, karya Richard Christian tentang homoseksualitas ditayangkan di sebuah stasiun lokal di California. Juni 1969 adalah tonggak paling penting yang menandai kelahiran gerakan dan perjuangan hak-hak LGBT modern, yang dikenal sebagai kerusuhan Stonewall. Berlangsung pada 28 Juni sampai 1 Juli, aksi tersebut merupakan demonstrasi spontan yang dibentuk oleh kelompok LGBT untuk melawan razia polisi terhadap Stonewall Inn di kota New York, yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya kelompok LGBT. Terus gimana sih penyebaran gerakan ini di negara lain? Perjuangan hak-hak LGBT di Amerika Serikat terus mengalami kemajuan hingga didirikan Lambda Legal Defense and Education Fund tahun 1982. Pada Maret di tahun yang sama, Lambda Indonesia ternyata sudah dibentuk. Namun, lembaga ini berdiri selama 4 tahun saja. Sementara di Inggris, lady terikonik, Lady Diana, meresmikan unit HIV/AIDS pertama di Middlesex Hospital London pada 1987. Ia melakukan sesuatu yang secara simbolis monumental saat itu, yakni berjabat tangan dengan pasien HIV tanpa menggunakan sarung tangan, sesuatu yang sangat ditakuti pada saat itu. Seiring dengan meningkatnya kelompok-kelompok agama, LGBT tidak diterima seperti masa kepresidenan Obama. Hal ini mempengaruhi penerimaan masyarakat di negara lain. Sampai saat ini, menurut data Amnesty International, hubungan seksual sesama jenis masih ilegal di 70 negara. Bahkan negara Iran, Arab Saudi, Sudan, Yaman, dan 5 negara lainnya, orang-orang yang terlibat dalam hubungan sesama jenis masih bisa dijatuhi hukuman mati. Tetapi meskipun ada hukum yang menaungi hukuman mati ataupun rajam bagi para pelaku homoseksual, there is no evidence suggesting that it has been implemented. Belum ada bukti dari negara manapun yang mengimplementasikan hukum tersebut. Yang menjadi polemik besar dalam komunitas ini juga salah satunya karena penyebaran virus HIV/AIDS yang bahkan di tahun 80-an sering disebut virus gay, yang hingga saat ini belum ditemukan obatnya, yang pada akhirnya mereka membentuk lembaga-lembaga LGBT baru yang bergerak di bidang kesehatan seperti ACT UP, Gay Mental Crisis, Lesbian AIDS Project, dan lain-lain.
Kelompok ini merasa bahwa salah satu strategi penerimaan mereka adalah melalui pengakuan. Karena semakin banyak yang mengaku menjadi bagian dari kelompok ini, maka keberadaannya semakin diterima. Sehingga sampai saat ini mereka selalu mencoba mengembangkan hashtag seperti Love Wins, Love is Love, Run to Love untuk membuat orang-orang mau menyatakan diri mereka sebagai bagian dari komunitas ini. Permasalahan terbaru juga datang dari sektor olahraga, bahwa atlet perempuan merasa tidak adil dengan keberadaan atlet transgender. Dalam regulasi olahraga internasional, seorang transgender wanita harus melakukan terapi testosteron selama setahun untuk membantu feminisasi. Tetapi hal ini tetap saja akan ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dari segi pola dada yang bidang, tenaga, dan massa otot yang berbeda, sehingga di kebanyakan cabang olahraga, transgender justru mengalahkan juara-juara dunia sebelumnya yang merupakan wanita. Sehingga hal ini menimbulkan hate speech tersendiri bagi kaum transgender. Tapi memang ada peraturan olahraga wrestling atau gulat atau tinju misalnya, seorang yang berbadan kecil dan besar tidak akan diadu dalam satu ring. Sehingga banyak pelatih-pelatih atlet yang menuntut adanya pemisahan antara cabang transgender dan wanita. Siapa yang tidak kenal dengan Kylie Jenner? Di tahun 2015, ayahnya yang merupakan seorang transgender, Caitlyn Jenner, memenangkan Woman of the Year, yang juga sama-sama menuangkan kontroversi besar, seperti kritik-kritik bahwa ia tidak pantas memenangkan penghargaan tersebut. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai sejarah perjalanan kelompok LGBTQ+. Glad to be able to explaining these things to you, and thank you so much for watching.